Pesanggerahan Langenharjo, yang dibangun oleh Sinuhun Pakubuwono ke-9 semasa beliau belum menjadi raja di Keraton Kasunanan Surakarta. Kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar bangunan bersejarah tersebut perlu direnovasi. Selain pagar tembok pesanggerahan yang miring dan membahayakan, atap bangunan utama dan kamar pemandian belerang juga banyak yang rusak. Dikhawatirkan jika tidak segera direnovasi, komplek pesanggerahan Langenharjo hanya akan tinggal namanya saja. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Budaya Mataram, Dr. BRM Kusumaputra SHMH. Pesanggerahan Langenharjo, bahwa kemarin saya memang melihat langsung kondisinya pada saat hujan deras, dan saya miris dan sangat prihatin melihat kondisi cagar budaya milik bangsa yang kondisinya sangat memprihatinkan dan sudah terjadi kerusakan yang cukup parah. Dan saya melihat bahwa kerusakan di berbagai tempat seperti di pendopo, ya pendopo depan, lalu dalam ageng, lalu dalam pungkuran, ya. Dalam pungkuran itu mengalami rusak yang sangat parah, kebocorannya sangat parah, terutama yang di dalam pungkuran itu kerusakannya sangat parah. Lalu tambah lagi yang ada di Pantinoto, ya. Pantinoto juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Yang mana ini sebenarnya merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama adalah pemerintah, yaitu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan diwakili oleh BPJB, lalu juga pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian. Bila mana kita mengacu kepada pasal 95 dan pasal 99, bahwa ini merupakan tanggung jawab pemerintah pelestarian itu. Jadi pelestarian, perawatan, ya, menjaga cagar budaya itu adalah tugas daripada pemerintah. Oleh karena itu menurut saya ketika kita melihat kondisi Langenharjo seperti ini pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Sukoharjo, lalu juga BPJB dan pemerintah provinsi, pemerintah provinsi dan juga kementerian, ini menurut saya sangat abai. Kenapa demikian? Karena kunjungan terakhir BPJB di sini adalah 2 tahun yang lalu. Kita melihat kondisi 2 tahun yang lalu dengan kondisi yang sekarang, saya kira sangat-sangat berbeda. Dan kalau kita mendiamkan, kalau kita membiarkan tempat ini, sama saja pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat telah melanggar daripada telah melakukan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Kenapa? Karena semuanya diatur di situ. Ya, diatur di situ tentang perawatannya, lalu perlindungannya, itu semuanya diatur di situ. Oleh karena itu saya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Sukoharjo, pemerintah provinsi dan BPJB Jateng untuk bisa melakukan kunjungan ke sini langsung. Sidaklah ke sini, lihatlah kondisi ini. Karena apa? Karena tempat ini apabila dirawat dengan baik, apabila direvitalisasi total dengan baik, maka tempat ini akan menjadi sebuah objek wisata baru di Kabupaten Sukoharjo. Dan ini sangat menarik. Ini ada sebuah objek wisata kebudayaan dan objek wisata bisa dijadikan objek wisata kebudayaan, wisata sejarah. Dan ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena bangunan ini sudah berumur ratusan tahun. Bangunan ini ada sebelum Republik ini berdiri. Sehingga bangunan ini juga menyimpan sejarah yang sangat panjang, mempunyai sejarah yang mempunyai jasa yang cukup besar terhadap bangsa ini. Karena tempat ini dulu juga tempat dijadikan tempat tempat sel tahanan bagi gerakan G30 PKI, sehingga tempat ini menyimpan sejarah yang sangat tinggi sebelum kemerdekaan, ya. Lalu juga sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Ini menyimpan sejarah yang sangat tinggi bangsa ini, bagi bangsa ini. Dan oleh karena itu sekali lagi saya atas nama Forum Budaya Mataram meminta kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk segera melakukan revitalisasi total tempat ini, supaya tempat ini tidak lagi bocor, tempat ini bisa layak menjadi tempat kunjungan wisata, tempat ini nanti menjadi tempat kebanggaan dan menjadi ikonnya Kabupaten Sukoharjo. Dan ini juga wujud perhatian pemerintah terhadap keberadaan cagar budaya. Karena apa? Karena cagar budaya ini bukan saja milik daripada pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, bukan saja milik daripada keraton, bukan saja milik daripada keluarga besar keraton, tapi ini adalah milik bangsa Indonesia. Ini adalah milik kita semua. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai warga negara, kita juga harus ikut peduli dalam rangka pelestarian, dalam rangka perawatan dan ikut menjaga cagar budaya ini. Karena apa? Tempat ini cukup luas, 1,5 hektar.
Dan di sini ada beberapa tempat yang menyimpan sejarah yang sangat tinggi. Oleh karena itu sangat layak tempat ini untuk dijadikan revitalisasi total. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada alasan apapun bagi pemerintah, apalagi alasan terkait dengan alasan biaya. Perlu saya sampaikan bahwa dalam pelestarian, perawatan, menjaga cagar budaya itu tidak ada batasan biaya. Tidak ada batasan biaya. Jadi ketika pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah Dinas Kebudayaan, BPCB mengatakan bahwa ini tidak ada anggaran, ini menurut saya sangat janggal dan sangat ironis sekali. Karena apa? Karena cagar budaya itu adalah merupakan jati diri bangsa. Jati diri bangsa. Ketika tidak merawat cagar budaya, berarti juga tidak merawat jati diri bangsa kita sendiri. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sementara itu yang sama, GPH Suryo Wicaksono atau yang akrab disapa Gusti Nino menyampaikan, kondisi pesanggerahan yang pernah dibangun oleh leluhurnya saat ini sangat memprihatinkan sekali. Pesanggerahan Langenharjo sebut Gusti Nino, sudah terdaftar di BPCB Jawa Tengah dengan klasifikasi A. Venue dan bangunan pesanggerahan Langenharjo dibangun oleh Keraton Kasunanan. Akan tetapi sudah didaftarkan ke BPCB Jawa Tengah 4 tahun yang lalu. Lantas apa konsekuensinya setelah didaftarkan? Gusti Nino terangkan. Jadi pesanggerahan Langenharjo ini sudah terdaftar di Balai Cagar Budaya klasifikasi A di bawah BPCB Jawa Tengah di Candi Pelausan kantornya. Nah kemudian keraton tanah ini bangunan dan venue-nya adalah milik keraton, tanah dan bangunan milik keraton. Namun keraton karena ada undang-undang cagar budaya sudah mendaftarkan BPCB 4 tahun yang lalu. Apa konsekuensinya didaftarkan ke BPCB adalah perawatan itu kewajibannya dibebankan kepada pemerintah. Lalu kemudian konsekuensi kedua, tempat ini boleh dikunjungi umum, didatangi umum. Seperti Anda ketahui bahwa pesanggerahan Langenharjo itu sudah terkenal sejak dulu. Selain permandian air hangat dan belerang di belakang, di tengah ada sumur Bandung, tempat bertapanya Wapi Wono ke-9, dan di depan itu adalah pendopo yang biasa dipakai para spiritual atau para peziarah di sini untuk berdoa, meditasi, mengeningkan cipta, panyuwunan dan lain-lain. Sejak zaman dulu, luasan tempat ini adalah 1,5 hektar. Tapi kita kepotong 5 hektar karena ada pelurusan Sungai Bengawan Solo tahun 82, sehingga depan ini dulu yang mestinya alun-alun dan beringin 2 baru sungai, sekarang kepotong miring tahun 82 karena ada pelurusan Sungai Bengawan Solo. Nah bangunan seluas ini dan mempunyai nilai penting dalam sejarah kemudian oleh keraton didaftarkan ke BPCB karena ada undang-undang yang menyebutkan bahwa bangunan dan tanah yang mempunyai nilai sejarah dan berusia lebih dari 50 atau 80 tahun itu bisa didaftarkan ke BPCB. Nah saat ini pesanggerahan Langenharjo banyak kerusakan gitu ya. Misalnya 6 bulan yang lalu ini tanpa atap ini kita yang menutup sementara pakai galvalo. Di belakang sana ada tembok jebol 20 meter permandian, itu juga udah kita tutup, tapi masih sangat banyak kerusakan-kerusakan yang perlu bantuan semua pihak, utamanya pemerintah sebetulnya, baik Pemkab Sukoharjo maupun BPCB provinsi maupun Dinas Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu kemudian kerusakan-kerusakan tersebut yang nyata-nyata hari ini adalah bocor di mana-mana. Itu ada di lebih dari 8 titik kemarin kita sudah lihat. Kalau apalagi sekarang musim hujan ya, kalau tidak ditanganin segera ini bakal menghancurkan kayu-kayu di bawahnya gitu. Kebocoran itu karena apa? Atapnya tuh dulu di awalnya tuh sirap diganti oleh BPCB asbes. Asbes itu kalau pecah sulit sekali untuk diperbaiki karena kalau kita injak itu akan pecah. Nah untuk itu kita harapkan dari pemerintah, dari siapapun yang peduli terhadap cagar budaya dan sejarah
untuk bisa membantu tempat ini. Tempat ini kita lakukan event-event seni dan budaya. 3 bulan yang lalu misalnya wayangan, malam suro kita juga wayangan. Beberapa